Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita ada di tengah-tengah persekutuan kita dalam bulan keluarga minggu yang kedua. Dalam minggu kedua ini kita sama-sama merenungkan tentang kisah 10 orang kusta. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, berterima kasih, bersyukur itu merupakan obat yang manjur, obat yang mujarab, yang kadang-kadang banyak orang Kristen tidak menyadari itu. Seringkali kita menganggap bahwa itu hanyalah sebuah perintah, bahwa kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Sebenarnya saudara, itu bukan perintah, tetapi itu obat yang mengobati luka kita, obat yang mengobati semangat kita, obat yang mengobati akan patah arangnya kita. Terima kasih, ungkapan syukur. Saudara, itu bukan kata yang biasa-biasa, melainkan kata yang mengandung kuasa atau kata magic bagi orang yang menyatakan kata tersebut. Ibarat saudara dalam dunia sulap, kata simsalabim adalah kata pamungkas untuk seorang pesulap. Untuk sulap itu bisa menjadi memukau, maka dia harus pakai kata simsalabim. Demikian juga Bapak Mama, kata bersyukur atau terima kasih ini menjadi kata magic bagi yang mengatakannya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, maka kemudian dia tibalah di satu kampung. Dan saudara, kampung ini kemungkinan tempat pengasingan atau tempat karantina bagi 10 orang yang mengidap penyakit kusta. Kenapa mereka diasingkan? Kenapa mereka harus ada dalam karantina di satu kampung? Sebab saudara, kotong tahu bahwa sakit kusta pada waktu itu dianggap najis. Orang yang mengidap sakit kusta, mereka tidak boleh beraktivitas di tempat keramaian, tidak boleh berjumpa dengan siapa saja. Kalaupun berjumpa, mereka harus ada jarak. Mereka juga tidak diperbolehkan mengunjungi tempat ibadah. Untuk di halaman saja tidak, apalagi untuk bisa beribadah. Seluruh pergerakan mereka yang mengidap sakit kusta atau lepra ini, mereka dibatasi. Oleh sebab itu mereka harus diasingkan sampai mereka bisa kembali menjadi tahir atau kembali dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau mereka pulih atau sembuh menjadi tahir kembali, yang berhak untuk menyatakan bahwa mereka sudah tahir, mereka sudah pulih, hanyalah para imam. Sebagaimana dalam bacaan kita hari ini. Saudara-saudara, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, kalau dalam bacaan sini, ketika Yesus masuk itu kampung, lalu dikatakan bahwa mereka menemui Yesus, tetapi dalam jarak yang jauh. Mereka berteriak, meminta agar Yesus sebagai guru dapat menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apa reaksi Yesus? Apakah Yesus pergi meninggalkan mereka oleh karena sakit kusta waktu itu adalah sakit yang najis? Apakah Yesus menyepelekan mereka? Saudara, dalam bacaan hari ini mengatakan bahwa Yesus memperhatikan mereka. Saya membayangkan bahwa ketika mereka berteriak, "Yesus Guru, tolonglah kami, sembuhkan kami." Yesus berdiri memperhatikan
dengan penuh belas kasih. Lalu dia berkata, "Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Sederhana Bapak Mama. Dan dalam keterangan bacaan kita hari ini mengatakan bahwa ketika mereka jalan belum sampai di imam-imam, di tengah jalan mereka sadar bahwa mereka sudah disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu sederhana sebuah perkataan Yesus. Begitu sederhana ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau kotong baca di Injil, misalkan di Injil Matius pasal 8 itu, Yesus juga pernah menyembuhkan seorang yang sakit lepra atau kusta. Dia bilang, "Maukah engkau menyembuhkan aku?" Lalu Yesus bilang, "Aku mau. Biarlah engkau menjadi tahir." Tetapi dengan menumpangkan tangan. Tetapi dalam peristiwa ini Yesus hanya berkata dengan perhatikan mereka dengan penuh belas kasih. Yesus bilang, "Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu Bapak Mama pernah tidak kotong ingat, kita ingat dalam Markus 5 ayat 28 sampai 29 ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia dengan penuh keyakinan dia mengatakan, "Asalkan ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Dan langsung ketika dia memegang jubahnya Yesus di tengah keramaian, dia langsung merasa bahwa ia telah disembuhkan. Pendarahannya berhenti. Saudara, betapa sederhananya ketika orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada dalam situasi menderita, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada yang Yesus tumpangkan tangan, ada yang Yesus bilang, "Pergilah, pulanglah, engkau telah sembuh." Ada juga yang harus menyentuh jubah Yesus hanya dengan jubah. Nah Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah sosok pembawa damai. Dia adalah sosok pembawa jalan keluar, sang penyembuh, sang penolong, sang pembawa berkat. Kalau 10 orang kusta, perempuan yang mengalami pendarahan dan orang lain dalam Injil yang disembuhkan dari segala situasi hidup mereka, dengan begitu sangat yakin dan percaya bahwa Yesus adalah sumber penyembuh, Yesus adalah sumber kelegaan, sumber sukacita. Pertanyaan bagi kita, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita jemaat masa kini? Masihkah relevan bahwa Yesus menjadi sumber bagi kita? Apakah Yesus satu-satunya jalan keluar bagi kita? Apakah satu-satunya yang berkuasa penuh? Bapak Mama, saudara yang berkasih, manusia selalu berdalih di balik kata ora et labora. Apa artinya? Berdoa dan bekerja. Itu ketemu punya moto juga ya. Orang selalu bilang ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi kadang-kadang ini menjadi dalih bagi kita. Kita bilang, oh berdoa sudah, tinggal kita bekerja. Walaupun kotong kerja pakai cara-cara yang tidak adil, pakai cara-cara yang tidak jujur, pakai cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Yesus, pakai cara-cara kekerasan, pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran pun, tetapi kita selalu beralasan, toh kita sudah berdoa. Kan katanya ora et labora, berdoa bekerja. Ini kotong sudah berdoa, lalu yang tinggal kotong kerjaan. Tetapi walaupun kerja yang tidak seturut kebenaran, tetapi kita sudah berdoa.
Saudara-saudara yang terkasih, berdoa dan bekerja maksudnya ialah berdoa, lalu apa yang menjadi perintah Tuhan, lakukanlah itu. Bukan bikin lain, bukan bersungut-sungut, bukan cari hal, bukan cari-cari orang lain pun salah, bukan protes saja, bukan hanya omong saja, tetapi bikin, lakukan, Tuhan pun mau. Pasti kita rasakan ada perubahan, ada sesuatu yang baru. Ketika Yesus berkata, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Apakah mereka tidak lakukan? Apakah mereka pakai bertanya? Heko yang itu hari itu, yang sakit kusta yang satu Tuhan jamah, kenapa kok sekarang Tuhan son jamah kotong? Atau cukup dengan kotong sentuh saja Tuhan punya jubah? Sekarang saat ini juga kotong sembuh son perlu le kotong pergi di imam-imam. Saudara-saudara yang terkasih, mereka tidak bertanya, tapi langsung pergi jalan. Artinya itu perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintah, itu yang kotong lakukan. Tapi seringkali kotong manusia lebih sibuk dengan bikin hal yang bukan Tuhan pun perintah. Tuhan pun perintah kotong mau buat, maka kotong bilang, ih nanti orang bilang kotong seperti orang yang sok-sok suci. Tapi itu Tuhan pun perintah dan itu sederhana. Tetapi kotong suka berkeliling dunia, sibuk dan bahkan kasih keluar uang banyak untuk melakukan apa yang bukan perintah Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kotong lakukan itu. Kotong pumoto ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya bahwa kotong baca firman apa yang menjadi Tuhan pun perintah, kotong berdoa dan pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Itu yang kotong lakukan. Seringkali berdoa, tapi kemudian kotong pakai cara-cara dunia pun. Lalu kemudian kotong berdoa dan paksa Tuhan untuk, kalau bisa Tuhan memberkati apa yang kotong lakukan. Kotong paksa Tuhan untuk meloloskan apa yang menjadi upaya kita, walaupun itu di luar dari kebenaran Tuhan. Ini yang saya bilang seringkali, minggu lalu saya bilang, kotong sonde adil dengan Tuhan. Kotong paksakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, yang namanya kebenaran Tuhan mau, kebenaran itu jalan. Yang namanya jalan lurus ya jalan lurus. Son pakai acara bengko-bengko. Son pakai acara singgah-singgah. Itu yang Tuhan pun mau. 10 orang kusta menanggapi perkataan Yesus, dan sementara di jalan mereka sudah sembuh. Salah seorang dari antara mereka menyadari bahwa dirinya telah sembuh, maka ia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur pada Yesus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus bertanya, bukankah yang 10 orang semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tentu Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, seseorang yang menanti dengan kesungguhan hati tentang jawaban doa atau jawaban Tuhan. Dan kalau mereka sudah mendapatkan jawaban itu, pasti ada respon yang begitu bahagia, respon senang. Dan saudara, orang kusta, dia tahu diri bahwa harus, artinya mereka tahu diri bahwa aturan, mereka harus menjumpai imam-imam supaya dinyatakan tahir. Sekian lama mereka ada dalam sakit, dan tentunya ketika kesembuhan itu didapat, ada rasa gembira. Dan juga ada rasa gembira ketika mendengar imam-imam menyatakan bahwa mereka telah pulih, mereka telah tahir. Oleh karena itu Bapak Mama, 9 orang ini mereka cepat-cepat untuk pergi menjumpai imam supaya mereka bisa dinyatakan tahir.
Dan mereka bisa menunjukkan kepada banyak orang bahwa kami telah sembuh. Kami tidak layak lagi untuk ada di tempat pengasingan. Karena saking gembiranya, langsung pergi ke imam supaya mereka bisa ada di tengah-tengah keramaian, bisa berjumpa dengan keluarga-keluarga terkasih. Tetapi saudara, satu orang yang kembali untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan yang menyembuhkan, dia juga merasa gembira. Tetapi bagi dia yang lebih utama adalah kembali untuk berterima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup itu pilihan. Mana yang harus didahulukan adalah mana yang manusia anggap penting. Begitu Kalau kau anggap mana yang paling penting, itu yang harus didahulukan, itu yang harus diutamakan. Saudara, mana yang menjadi prioritas kita hari ini? Hari ini Tuhan Yesus ingatkan bahwa dialah yang harus menjadi prioritas sekalipun ada banyak pilihan. Kotong semua diberikan pilihan yang banyak. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan bahwa pilihan utama adalah Dia. Itu yang dinamakan ora et labora. Berdoa dan bekerja, berdoa, dan kalau Tuhan bilang apa, itu yang kau lakukan. Prioritaskan apa yang menjadi kehendaknya. Bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, bagi 9 orang, kesembuhan berarti pemulihan status sosial, pemulihan status agama, dari orang najis menjadi orang mutahhir. Nah saudara, pemulihan inilah yang dikejar. Tetapi bagi orang Samaria yang Yesus bilang orang asing ini, tidak adakah yang kembali selain orang asing ini, yaitu orang Samaria. Bagi orang Samaria, kesembuhan berarti anugerah yang harus diterima dengan sikap penuh syukur. Dan syukur itu terutama kepada Sang Penyembuh, kepada Tuhan Yesus. Pilihan orang Samaria adalah datang kepada yang menyembuhkan, berterima kasih, lalu kemudian barulah ke para imam untuk menyatakan bahwa dia telah sembuh atau telah tahir. Saudara-saudara, manusia sekarang buat segala sesuatu menurut hikmatnya manusia, menurut kekuatan kita, menurut kebolehannya kita, baru kemudian minta persetujuan. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, kau paksa Tuhan. Tuhan menjadi tempat terakhir kalau kau manusia mengalami jalan buntu. Kalau kau manusia naik karena buku bambu, maka kemudian kau mencari Tuhan. Lalu kau paksa Tuhan. Kita suka bereksperimen, suka bersibuk dengan hal-hal yang artinya Tuhan mau bilang begini, bosong harus datang kepada beta yang menyembuhkan. Kalau dahulu pergi lebih dulu ke imam-imam, mereka hanya menyatakan bahwa Anda telah sembuh, soalnya ada sakit penyakit lagi. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Bukan para imam. Yesus dengan perkataan yang penuh dengan kuasa, dialah yang menyembuhkan. Nanti baru tinggal datang di imam, dong periksa-periksa, lalu dong, oh iya, Anda dinyatakan telah sembuh, son ada sakit penyakit lagi. Ini yang Yesus mau. Makanya dia tanya, bukankah yang semua tadi itu sembuh? Lalu di mana itu 9 orang? Kenapa hanya ini orang asing saja yang datang kembali? Bapak mama, bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua manusia dalam pekerjaan, kotong semua ini diberikan pekerjaan, kotong mengabdi masing-masing, kita berkarya pada bidang kita masing-masing. Tapi ingat bahwa kita hanya alat yang dipakai Tuhan untuk kotong bisa saling melayani, saling menopang, saling mendukung dari talenta yang Tuhan percayakan.
Tidak ada siapapun yang dapat menyembuhkan selain Tuhan. Saudara, kita mengobati, kita menyatakan sembuh kalau sang penyembuh itu dia memberikan kuasa kesembuhan. Ini artinya Bapak Mama bukan berarti saya omong bilang kalau sakit tak usah pi dokter, tak usah pi rumah sakit, sonde. Tetapi dahulukan Tuhan, berdoa supaya Tuhan buka jalan. Jadi ketika potong mau pergi di rumah sakit pun jalan terbuka lebar bagi kita, soalnya ada kendala apa-apa. Lalu kemudian dokter pun kotong butuhkan. Tetapi sebagai dokter pun juga dia sebatas manusia yang hanya bisa mendiagnosa sebuah sakit, diberikan obat, diberikan pelayanan yang dari hati, lalu kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kemudian periksa-periksa dokter bilang, oh ternyata sudah sembuh, boleh pulang. Seorang dokter kadang-kadang juga kasih tahu kepada keluarga, Bapak Mama keluarga berdoa sah. Kami sudah berusaha semaksimal. Kami sudah melayani dengan kesungguhan. Tetapi semua ada dalam keputusan Tuhan. Itu biasa bahasa dokter begitu. Artinya bahwa semua manusia ini hanya alat Tuhan. Kita bisa menyatakan seseorang sembuh, tetapi kalau sang sumber penyembuh itu memberikan kesembuhan. Ada amin? Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Tuhan Yesus bertanya di mana yang 9 orang tadi? Tidak adakah mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Mama, sudah selayaknya kemuliaan, hormat, pujian, syukur datang dari pihak kita manusia kepada Allah. Yang Yesus maksudkan, di manakah mereka? Tidakkah mereka kembali berterima kasih sebagaimana teriakan awal tadi ketika mereka sakit dan mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, sembuhkan kami. Yesus bertanya bahwa kenapa itu teriakan, artinya pujian kesembuhan itu sudah sama seperti dari awal tadi ketika mereka berteriak untuk meminta belas kasihnya Tuhan. Saudara, bagi Tuhan Yesus, orang yang bersyukur, orang yang beriman adalah tindakan memuliakan Allah. Makanya dia bilang, kenapa hanya ini orang asing saja yang datang untuk memuliakan Allah? Dia datang bersyukur, tersungkur di kaki Yesus. Itu artinya saudara, ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih, kita beriman kepada kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, itulah sikap memuliakan Allah. Sederhana. Dia hanya minta untuk kita bisa memuliakan Allah. Dia minta untuk dalam segala situasimu, bersyukurlah, berterima kasihlah. Itu bukan perintah, tetapi itu obat. Obat yang mujarab bagi kita. Sekalipun kotong ada dalam situasi yang tidak baik, ada dalam situasi duka, ada dalam situasi penderitaan, ada dalam situasi kegagalan, tetapi dia bilang bersyukurlah karena itu obat. Obat untuk kotong disembuhkan, obat untuk kotong mendapatkan jalan keluar, dan juga plus sebagai sikap di mana kita memuliakan Allah. Kekasih Tuhan, sepuluh orang kusta ini mereka diasingkan. Dan ini tadi Yesus bilang satu orang itu orang Samaria. Itu berarti 9 orang lain ini adalah orang Yahudi. Kotong tahu bahwa Samaria dan Yahudi ini dong kalau bakatumu pasti dong mul akan bengkok. Dia lewat sonto malu.
pasti dua pemuka akan asal. Karena memang mereka bermusuhan. Tetapi ketika sakit, mereka diasingkan dan kemungkinan mereka ada itu satu kampung. Akhirnya tidak ada lagi muka asam, son ada lagi bibir yang bengkok, son ada lagi marah-marah. Mereka menjadi satu keluarga di tempat pengasingan. Namun saudara-saudara yang terkasih, ketika sembuh, apakah satu keluarga ini mereka bersama-sama pada satu tujuan? Ternyata tidak. 9 orang pergi kepada imam, 1 orang kembali kepada Yesus. Ini juga situasi kotong dalam keluarga. Yang satu mau berdoa, yang satu mau berserah kepada Tuhan, yang lain bilang, sonde pun zaman lagi. Supaya cepat sembuh, kotong ikut ini orang su bilang nih, karena su banyak orang yang sembuh. Kasih uang 1 juta, nanti dia bikin begini jadi, lalu sembuh. Ini kotong kenyataan, realitas hidup berkeluarga. Kita sudah sejalan. Tetapi hari ini Bapak Mama, Tuhan Yesus ingatkan bahwa kenapa ini orang asing dia bisa datang untuk bersyukur kepada Tuhan, lalu kotong kita bukan orang asing. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditandai melalui sakramen baptisan kudus. Sudah ada pengakuan melalui peneguhan sidi. Bahkan kita diberkati rumah tangga kita, menerima berkat rumah tangga Kristen. Kita dinyatakan sebagai keluarga Allah. Maka sebagai keluarga Allah harus pulang kepada Allah. Bukan pulang ke mati kapan Tuhan panggil, tetapi maksudnya pulang kembali, berserah penuh kepada Tuhan, apapun persoalan. Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini 3 keluarga membawa 3 orang anak untuk mau menerima sakramen baptisan kudus. Ini bagian iman orang tua. Ketika membawa anak-anak untuk dibaptis karena iman kepada Tuhan Yesus. Betul ya? Begitu kok? Kenapa Bapak Mama bawa anak-anak untuk dibaptis? Karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga karena iman itu mereka harus menjalankan perintah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan didiklah mereka. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika orang tua beriman untuk membawa anak-anak dibaptis, melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, saudara percaya tidak bahwa ini adalah bagian sikap memuliakan Allah? Keluarga yang datang hari ini membawa 3 orang anak masing-masing, anak mereka masing-masing. Ini bentuk keluarga mau memuliakan Allah. Apalagi setelah baptis, mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, itu juga bagian sikap memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tahukah Bapak Mama, Bapak Saudara, salah satu tempat yang paling senang dikunjungi oleh Allah, kira-kira apa? Salah satu tempat yang paling senang dikunjungi Allah. Kalau kotong tahu bahwa ada artis Korea yang mau kunjung, misalnya dia datang Kupang, lalu misalkan bilang dia ada di Hotel Aston, pasti netizen semua bisa dompigi antri di Hotel Aston situ, duduk-duduk di itu taman supaya bisa lihat dompu artis idola. Nah Bapak Mama, artinya bahwa ada sesuatu yang luar biasa di situ, makanya kotong pergi kunjungi. Pertanyaan bagi kita, salah satu tempat yang paling senang Tuhan kunjungi itu apa? Ya, Taman Getsemani. Bisa juga. Apa lagi? Keluarga. Kotong bilang biarlah Tuhan menjadi tamu yang tetap. Sehingga kotong bilang
pasti Tuhan senang kunjungi kotong keluarga. Biar kotong keluarga busuk-busuk begini berantakan, Tuhan mau kunjungi. Tapi saudara, ada yang lebih spesifik. Secara pribadi, tempat yang Tuhan paling senang kunjungi, yaitu hati yang bersyukur. Secara pribadi, seseorang menaikkan syukur kepada Tuhan, Tuhan senang mengunjungi dia. Ada amin? Hati yang bersyukur itu seperti samudra yang bernyanyi, dia tidak pernah sepi dari teman. Artinya bahwa kotong merasa bahwa seolah-olah kotong sendiri ada. Seolah-olah bahwa tidak ada yang mendampingi kotong. Kawan pun juga sudah mundur, keluarga pun mundur. Ketika kotong mengalami kegagalan, kotong mengalami hal-hal yang luar biasa yang menjadi bagian perkumpulan kita. Lalu saudara, ketika kotong bersyukur dalam situasi yang tidak mengenakan itu, dan bagi kotong, mana mungkin saya bersyukur dalam situasi itu. Tetapi saudara, sekali lagi saya mau katakan, hati yang bersyukur itu seperti samudra yang bernyanyi. Dia tidak pernah sepi. Tetapi ingat, temannya adalah Allah dan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi saudara, bersyukurlah selalu. Bersyukurlah terus. Waktu kita bersyukur, jelas bahwa kita memahami cara kerja Allah. Kenapa kau memahami cara kerja Allah? Karena kita ada dalam Kristus. Dan karena kita ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dianugerahkan. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Bahkan Tuhan juga yang pelihara kita sepenuhnya. Tidak saja hari ini, tetapi sampai kekekalan. Ketika orang melihat ini, orang akan tertarik kepada Yesus kita. Saudara, Roh Kudus, Dia yang akan bantu kita untuk terus bersaksi dengan bersyukur senantiasa. Jadi saudara, untuk kotong bersyukur, berterima kasih, tak usah dibuat-buat, biarlah itu alami, terjadi secara alami. Tetapi orang yang bersyukur selalu senang ditemani oleh Tuhan. Makanya dalam Filipi pasal 6 ayat 4, kotong bisa buka sama-sama. Filipi 6 ayat 4. Filipi 6 ayat yang keempat. Sudah dapat kok? Filipi 4 ayat yang ke-6, minta maaf. Filipi 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ini yang Tuhan mau bilang, kotong pemoto ora et labora. Dia menginginkan kotong berdoa dalam segala situasi dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat kepada 3 keluarga yang membawa anak-anak untuk dibaptiskan. Tuhan memberkati. Amin.